Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 400, Sayembara Tanding. Menurut kabar yang mereka dengar, dan itu mereka percaya, bahwa Sri Bathara Kresna mempunyai senjata-senjata yang tiada duanya. Di antaranya adalah senjata cokro yang disebut cokro baskoro atau disebut juga cokro sudarsono. Tidak ada titah di dunia ini yang mampu bertahan hidup jika terkena senjata itu. Sebuah senjata yang berbentuk cakram yang bergerigi tajam. Kemudian ada yang berupa cermin yang disebut koco paisan, yang kemampuannya bisa untuk mengetahui kejadian yang sedang terjadi dan akan terjadi seperti yang diinginkan dimanapun. Ada juga senjata yang berupa bunga yang dinamakan kembang Wijaya Kusumo, yang kemampuannya bisa untuk menghidupkan orang mati yang belum saatnya. Menurut yang mereka dengar, Prabu Sri Bathara Kresna juga kaya akan ilmu Jaya Kawijayan yang tiada tanding. Salah satu ajian itu ialah Aji Kesawa yang mampu merubah wujud menjadi raksasa brahala sebesar bukit. Jika sudah berwujud raksasa seperti itu, tidak ada yang mampu menandinginya. Hanya dewa yang mampu meredakan kemarahannya. Ada juga aji pengabaran, ajian yang mampu membuat tawar ajian lawan. Tak mengherankan jika Sri Bathara Kresna mendapat sambutan yang sangat istimewa dari para penonton di alun-alun itu. Bahkan tidak hanya mengeluh-elukannya, namun juga memuja-mujinya. Sri Bathara Kresna menanggapi sambutan para penonton itu dengan senyumannya yang menawan, namun juga berwibawa. Prabu Baladewa segera bergegas mendatangi adiknya itu untuk diajak duduk di sampingnya. Dua orang raja besar berkenan menyaksikan sayembara tanding. Kini Ki Patih Adimanggala telah kembali ke atas panggung. Ia beberapa saat memberikan sesorah sambutan atas kehadiran Prabu Baladewa dan Prabu Sri Bathara Kresna. Tiba saatnya Ki Patih memanggil Raden Bogodento sebagai peserta terakhir. Para penonton pun riuh rendah menyambut naiknya Raden Bogodento ke atas panggung, terutama dari tempat bergerombolnya para Kurawa. Mereka yakin bahwa Raden Bogodento akan dengan mudah menundukkan Ki Demang Udawa. Karena jika Raden Bogodento tidak memenangkan sayembara tanding, berarti Rarasati tidak berjodoh dengan siapapun. Bahkan ada yang menduga Ki Demang Udawa pasti akan mengalah karena adiknya Rarasati akan diboyong ke negeri yang besar. Raden Bogodento dengan dada tengadah penuh kepercayaan diri naik ke atas panggung. Ia sungguh berbangga dan beruntung mendapat kesempatan terakhir dalam perang tanding tersebut. Ia menyaksikan berjubelnya para penonton dan lebih-lebih kehadiran dua orang raja besar ikut menyaksikan. Kini ia merubah pendiriannya. Jika semula ia ingin secepatnya menundukkan Ki Demang Udawa, kini ia berencana berlama-lama berperang tanding. Biarlah para penonton puas menyaksikannya. Baru kemudian ia akan menggunakan ilmu pamungkasnya. Rarasati tak menampakkan raut muka kegembiraan ketika menyaksikan Raden Bogodento naik ke atas panggung. Ia tidak merasa tergetar hatinya, walau Raden Bogodento terlihat gagah perkasa dan seorang putra raja dari negeri terbesar pada saat itu, Hastinapura. Ki Demang Udawa pun telah disebut namanya untuk naik ke atas panggung. Sebelum naik ke atas panggung, ia mendatangi tempat kedua raja duduk.
Kemudian ia memberikan sembah sungkem kepada keduanya bergantian. Dua orang raja yang sangat ia hormati, walau sesungguhnya mereka adalah adik kandungnya lain ibu. Mereka berdua bersama Dewi Worosumbodro adalah putra Prabu Basudewa dari garwa Padmi. Sedangkan ia sendiri hanyalah lahir dari seorang sinden kerajaan, Nyi Ken Sagopi. Bahkan terlihat Prabu Baladewa maupun Prabu Sri Bathara Kresna sedikit memberi petuah kepada Ki Demang Udawa. Para penonton kagum kepada Ki Demang Udawa yang tidak meninggalkan sopan santun, adat kebiasaan seorang kawula memberi hormat kepada rajanya. Ketika Ki Demang Udawa naik ke atas panggung, para penonton tak putus-putusnya memberikan tepuk tangan yang meriah. Bersambung. Keagungan seorang raja tidak hanya dilihat dari luasnya negerinya dan kemegahan Menara Gading dan tahtanya, namun juga dari kedekatannya dengan wong cilik.